Iya, ini bukan bencana alam ya, atau orang menganggap ini ujian dari Tuhan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan. Ini sepenuh-penuhnya adalah bencana ekologi, bahkan kalau lebih spesifik kapitalosen kami nyebutnya, bencana kapitalisme. Ini ironis sekali, di tengah bencana sampai sekarang dia nggak menetapkan bencana ini sebagai status bencana nasional. Pak Prabowo harus menyatakan bahwa dia mengeluarkan pernyataan yang salah dan dia harus minta maaf. Dan sekarang terbukti pembabatan hutan atau deforestasi tadi itu besar-besaran untuk industri yang mengancam ekosistem Batang Toru, yang menyebabkan bencana sangat besar hari ini. Kepemimpinan Pak Prabowo yang menyebabkan, dan kebijakan Pak Prabowo yang menyebabkan terjadinya bencana di Sumatera dan Aceh, begitu? Betul. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Teddy Gusnaidi. Kita berada di program OTT, On The Table. Hari ini kami mengundang Ketua Umum Partai Hijau dan sekaligus aktivis lingkungan, Bang Roy Murtado. Bang, makasih ya udah Sama-sama. mau datang diundang. Sama-sama, senang bisa hadir ke sini. Bang, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya soal ya kejadian kemarin lah ya, bencana alam kemarin. Apa mungkin Bang Roy mungkin berbeda pandangannya, bukan bencana alam mungkin ya. Tapi beberapa mengatakan itu bencana alam. Kita coba diskusikan, kita mau menggali apa sih pemikiran Pak Ketum ya terkait kejadian longsor dan banjir bandang ya di Sumatera dan Aceh. Bang Roy, saya baca langsung aja ya. Ini keras nih pernyataan Bang Roy ini. Langsung mengatakan Pak Prabowo itu urat malu dan nuraninya udah putus gitu. Kenapa tuh? Ya karena emang seluruh bencana yang kita lihat hari ini itu sebenarnya bukan bencana alam seperti Mas tadi sampaikan. Ini Nah, saya udah ragu, makanya pas saya bilang bencana alam mukanya udah berubah gitu. Beda nih pasti. Iya, ini bukan bencana alam ya, atau orang menganggap ini ujian dari Tuhan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan. Ini sepenuh-penuhnya adalah bencana ekologi, bahkan kalau lebih spesifik kapitalosen kami nyebutnya, bencana kapitalisme. Apa itu bencana kapitalisme? Karena masalah yang terjadi itu bukan muncul tiba-tiba, Mas Teddy, tapi disebabkan oleh satu kebijakan yang keliru, terutama untuk pelepasan hutan yang sangat besar di kawasan Sumatera, Kalimantan, bahkan sekarang merampas sampai ke Sulawesi, Maluku Utara dan Papua. Artinya kita melihat kalaupun memang ada badai atau ada hujan yang sangat deras yang disebabkan oleh, itu juga sebenarnya bencana krisis iklim ya, yang disebabkan oleh manusia juga atau kapitalosen tadi itu nggak akan terjadi sedemikian besar, Mas Teddy, kalau itu tidak ada kesalahan tata kelola, tidak ada pelepasan hutan yang sangat besar. Kami mencatat misalnya sejak periode 2016 sampai 2025 itu ada setidaknya itu 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar yang telah terdeforestasi. Nah itu kan nggak muncul tiba-tiba, bukan sulapan, tapi ada tata kelola, ada kebijakan yang membiarkan itu terjadi. Dan berlangsung sampai sekarang. Karena itu kami menyimpulkan ini bencana kapitalosen dan bencana ekologi, bukan takdir dari Allah, kira-kira begitu. Belum terjawab itu. Kenapa Pak Prabowo? Oh iya, sorry. Ya karena ikan busuk itu kan dari kepalanya, Mas Teddy gitu ya. Jadi memang Prabowo harus bertanggung jawab. Dan yang menarik dan ironi ya, bukan menarik ya, saya ralat. Ini ironis sekali, di tengah bencana sampai sekarang dia nggak menetapkan bencana ini sebagai status bencana nasional. Padahal semua ahli mengatakan ini sudah layak karena terpenuhi, daya rusaknya sangat besar dan sangat luas di 3 wilayah tadi itu harus jadi perhatian pusat. Tapi sampai sekarang nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, sudah diingatkan oleh BMKG jauh-jauh hari untuk waspada dan segera mempersiapkan diri kalau betul-betul siklon tropis itu akan sampai ke Sumatera. Gitu. Tapi nyatanya nggak ada tindakan sama sekali.
Dan sampai sekarang bupati-bupati di Aceh yang sudah mengatakan mereka nggak sanggup dan nggak mungkin akan sanggup, akan diatasi oleh daerah. Pemerintah juga nggak ngambil tindakan yang tegas dan cepat ya untuk menangani bencana ini. Jadi memang yang salah adalah presiden. Sementara kita tahu MBG itu setiap hari itu lebih dari 1 triliun yang dihabiskan. Kalau misalnya dana MBG itu dialokasikan ke bencana sementara ditunda 1 minggu itu nggak ada gejala sosial, Mas. Kita tahu itu kan rencana presiden untuk bisa dipakai jadi bahan kampanye untuk 2029 dengan tata kelola yang amburadul dan yang diuntungkan segelintir orang di lingkaran presiden. Gitu. Jadi kalau mau fair aja, uangnya semuanya difokuskan untuk penyelesaian darurat bencana yang ada di 3 kabupaten itu. Dan nggak cukup di situ sebenarnya. Kalau mau serius dibongkar siapa yang beri izin, kenapa diberi izin, siapa yang diuntungkan dari situ. Kita tahu juga ada Toba Pulp yang terlibat di sana. Ada Luhut Binsar Panjaitan yang punya perusahaan tadi itu. Bahkan Prabowo juga terindikasi punya lahan di Aceh untuk sawit. Nah ini kan harus tegas kalau mau menyelesaikan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, belum terjawab juga sih sebenarnya. Ini kalau bicara urat Pak Prabowo itu urat malunya dan nuraninya udah hilang. Itu kalau yang disampaikan Bang Roy tadi, itu kayak belum sih. Belum. Ya maksudnya gini, ada yang membela Pak Prabowo ya misalnya. Saya men-challenge ya, kita kan namanya ini. Iya, ya. Kan Pak Prabowo baru 1 tahun. Kok seolah-olah dilimpahkan kesalahan ke Pak Prabowo dengan bahasa Pak Prabowo urat malu dan nuraninya udah nggak ada gitu atau udah putus. Iya. Nah, dalam gini, ketika orang mengatakan seperti itu kan pasti orang melakukan sebuah atau suatu tindakan yang benar-benar yang dia lakukan berefek sangat buruk dan dia tidak peduli. Itu baru kita bisa bilang urat malu dan nurani udah nggak ada gitu. Atau misalnya ada orang melakukan sebuah kejahatan tapi ketika korupsi lah misalnya ya. Dia udah korupsi terus tiba-tiba dia wawancara, dia happy, dia nggak peduli gitu kan. Orang bisa bilang urat malunya udah putus nih, nurani udah nggak ada. Tapi kalau dari penjelasan Bang Roy tadi itu belum nyambung dengan Mas. Pernyataan urat malu dan nuraninya. Nyambung. Gosok lagi. Jauh-jauh hari Pak Prabowo sudah salah sebenarnya bikin statement bahwa kita jangan takut dengan deforestasi. Jauh-jauh hari ya udah pernah bilang bahwa kita jangan takut dengan deforestasi, bahkan lebih tegas dia mengatakan sawit itu juga sama dengan pohon yang lain. Itu salah besar. Kalau dia ngerti soal coba jelaskan deforestasi itu apa. Jadi kan pemirsa bisa persis ya. Oke, ya. Tahu gitu. Jadi dia bilang bahwa jangan takut untuk melakukan deforestasi. Deforestasi itu pembukaan hutan, terutama hutan lindung untuk kebutuhan industri. Bisa pertambangan ya, sektor ekstraktif pertambangan, bisa juga perkebunan sawit gitu. Nah, perluasan perkebunan sawit yang sedang berlangsung itu nggak sama, memang sama-sama hijaunya, sama-sama ada daunnya, sama-sama melakukan fungsi fotosintesis ya, daun-daun semua daun itu, tapi nggak sama. Karena kalau hutan itu bukan sistem tanam ya, konsep hutan itu polyculture, polykultur, jadi beragam tanamannya. Karena itu disebut dengan biodiversity. Nah kalau sawit itu namanya monokultur, penyeragaman. Nah satu pohon itu juga bisa jadi rumah bagi hewan-hewan tertentu. Kalau pohon itu hilang, ya hilang satwa-satwa liar itu. Dan pohon-pohon hutan itu nggak bisa digantikan oleh sawit. Nggak bisa digantikan oleh perkebunan. Karena itu Pak Prabowo harus menyatakan bahwa dia mengeluarkan pernyataan yang salah. Dan dia harus minta maaf. Dan sekarang terbukti pembabatan hutan atau deforestasi tadi itu besar-besaran untuk industri. Yang kami catat itu ada 600-an perusahaan yang terlibat di 3 kawasan tadi itu yang mengancam ekosistem Batang Toru yang menyebabkan bencana sangat besar hari ini gitu. Sudah begitu dia nggak minta maaf karena salah pernyataan tadi itu. Kemarin dalam pertemuan dengan Partai Golkar dia masih ngomong sawit juga di situ. Padahal akar masalahnya adalah pembukaan hutan, obral izin tambang, pembukaan hutan untuk tambang dan perkebunan sawit dan yang lain-lain masih banyak lagi. Gitu. Oke, berarti. Nah, sebentar, karena itu kalau dia nggak sadar dengan kesalahannya dan nggak mengakui kesalahannya dan nggak memperbaiki berarti dia nggak punya malu. Oke, berarti penyebab bencana ini adalah pemerintahan Pak Prabowo setahun ini.
setahun ini dia bertanggung jawab dan periode Jokowi juga bertanggung jawab. Karena saya nggak melihat bahwa ada kebaruan sama sekali dari kebijakan Jokowi sama Prabowo. Sebenarnya dia kayak copy paste saja dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nggak ada evaluasi sama sekali. Oke. Berarti saya masih mau berkutat di situ nih, karena menarik nih. Saya baca ini banyak komentar ya soal Pak Prabowo, urat malu dan nurani sudah putus itu menarik ya. Ya artinya orang bisa menangkap bahwa dalam 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo yang menyebabkan dan kebijakan Pak Prabowo yang menyebabkan terjadinya bencana di Sumatera dan Aceh, begitu? Betul. Betul. Berarti kalau kita mau mundur di zaman sebelum-sebelumnya dari Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Ibu Mega, Gus Dur, itu tidak ada namanya pembawaan hutan. Ada, tapi tidak sebesar di periode Jokowi sama Prabowo. Artinya dibiarkan saja, nggak ada tindakan, nggak ada evaluasi. Anda tahu ada 600 atau 700 hektar yang dibuka di masa Prabowo jadi Menhan ya, untuk ketahanan pangan di Kalimantan juga gagal. Itu kan mestinya dia bertanggung jawab dong. Bahkan kalau kita ngomong, saya agak mundur sedikit Mas, soal rentetan kebijakan ini. Di zaman Orde Baru itu ada programnya Soeharto, namanya lahan gambut ya, atau tanah gambut untuk pangan. Jadi Soeharto membuka 1 jutaan hektar di Kalimantan Tengah untuk program pangan yang gagal. Untuk food estate udah gagal. Program ketahanan pangan tadi dilanjutkan oleh SBY. Dilanjutkan lagi oleh Jokowi dan diperluas itu. Buka di Kalimantan, di Papua. Yang terancam 3,3 juta hektar hutan adat di Merauke untuk pembukaan ini ya, food estate tadi itu. Padahal ini udah salah, perencanaan ini salah. Yang kita butuhkan itu food sovereignty, kedaulatan pangan. Jadi pangan itu jangan terpaku pada beras, jangan padi, enggak gitu. Tapi diversifikasi pangan kita sangat besar dan itu diperkenalkan jadi konsep kedaulatan pangan dan kembalikan sebagai subjek pembangunannya itu adalah petani, masyarakat adat, dan itu nggak dikerjakan Mas itu. Artinya zaman Gus Dur dan Megawati mereka tidak melanggar apapun. Saya tidak mengatakan tidak sama sekali, saya tidak mengatakan tidak sama sekali, tapi dalam rentang periode SBY ke Jokowi sama Prabowo itu, terutama Jokowi sama Prabowo itu pembukaan hutan sangat besar sekali dan sangat brutal di hampir semua sektor dan di hampir semua kawasan Indonesia. Saya bisa membuktikan itu. Kami sudah bikin riset, bikin dokumenter soal itu. Kalau Anda jalan ke Maluku Utara, itu hampir semua kawasan-kawasan yang harusnya menjadi kawasan lindung sudah dibuka untuk perusahaan tambang, sektor ekstraktif. Bahkan ada peraturan yang nggak boleh ada aktivitas ekstraktivisme, perusahaan ekstraktif, pertambangan di pulau-pulau kecil itu pun dibabat, disikat habis. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan yang paling ramai kemarin kawan-kawan Greenpeace dan teman-teman jaringan juga teriak-teriak soal Papua ya, yang soal food estate tadi itu. Terus yang paling baru juga PT GAG di kawasan wisata di Papua gitu. Jadi artinya nggak ada evaluasi sama sekali. Itu Mas yang kami lihat. Nah pertanyaannya, apakah orang buka tambang, menebang pohon itu adalah sebuah pelanggaran? Kan pertanyaan kan gitu kan. Ada saya sempat membaca salah satu statement, mohon maaf saya agak lupa, dia bilang, memang apa masalahnya kalau orang buka tambang? Emang apa masalahnya ketika ada penambangan pohon? Toh gitu pertanyaan. Toh secara aturan dibolehkan dan ada proses-proses yang untuk merestorasinya gitu. Sehingga alam tetap terjaga tapi industri tetap berjalan. Nah, menurut Bang Roy gimana itu? Ya, ini yang pertama soal sistem politiknya. Memang sistem politiknya yang harus dibenahi. Undang-undang yang lahir selama ini itu undang-undang yang fasilitasi kepentingan pemilik modal, terutama di sektor ekstraktif. Itu yang pertama. Jadi sistem politiknya memungkinkan regulasi dan undang-undang yang tidak adil secara sosial dan ekologis. Jadi kalau mau membenahi sistem politik di Indonesia, karena tidak ada hukum ya. Hukum itu kan tidak muncul tiba-tiba. Dia lahir dari dinamika politik. Jadi sekarang ada revisi undang-undang Minerba, ada undang pokok cipta agraria, semuanya itu melayani kepentingan mereka. Mungkin ya secara sekilas itu legal tapi tidak legitimate.
Jadi memang harus dibongkar itu. Untuk kepentingan siapa, pembukaan hutan yang besar-besaran tadi itu industri macam apa dan keuntungannya untuk siapa. Ini pertanyaan ekonomi politiknya itu harus dijawab. Jadi di poin pertama kalau menurut saya sistem politik yang bermasalah. Yang kedua, semua yang ada di pusat hari ini, baik di legislatif maupun yudikatif, semuanya sepakat dalam satu irama untuk melakukan perusakan itu. Karena ya mereka di lingkaran mereka yang diuntungkan. Undang-undang Cipta Kerja juga yang mengerjakan mereka dikebut dengan sangat cepat di tengah badai Covid waktu itu, didorong agar segera jadi landasan hukum yang sebenarnya itu menurut kami ya tidak demokratis gitu. Jadi sistem hukum, sistem politik dan sistem hukumnya yang bermasalah yang harus dibenahi, Mas. Oke, berarti beberapa tuduhan terhadap nama-nama maupun perusahaan-perusahaan itu sebuah tuduhan yang sebenarnya secara hukum mereka tidak bersalah. Harus dievaluasi ya, Mas ya. Ya, Mas kan gitu. Iya, betul. Harus dievaluasi apakah betul bahwa mereka itu sesuai dengan regulasi yang mereka keluarkan. Meskipun itu dianggap legal ya. Jangan-jangan nggak sesuai dengan peraturan gitu ya. Perambahan hutan tadi itu. Misalnya sekarang Tesonilo juga terancam. Bayangkan untuk wilayah konservasi cuman kalau saya nggak ingat ya, apa itu saya nggak salah sebut itu 12.000 hektar. Tersisa 12.000 hektar. Itu padahal kawasan yang dipakai untuk hutan lindung terutama untuk konservasi gajah. Itu sudah terancam. Sekarang Batang Toru yang menjadi ekosistem penyangganya juga hancur berantakan. Ya harus dicek gitu. Jangan-jangan juga regulasinya dilanggar gitu. Dan kita kan juga harus punya ukuran ya sampai sejauh mana itu bisa dibuka dan bagaimana sistem yang Anda sebut tadi itu sebagai penyelamatan yang berkelanjutan. Setahu kami nggak pernah dikerjakan. Contoh begini, tambang-tambang di Kalimantan Timur itu sebagian besar dibiarin jadi lubang. Meskipun ada aturan setiap pasca tambang harus direklamasi. Pertanyaannya, kenapa itu nggak direklamasi? Dugaan saya memang nggak mungkin direklamasi. Apa yang sudah dikeruk, dibongkar tadi itu nggak bisa dikembalikan lagi. Gitu. Kalau pakai aturan itu Freeport nggak bisa balikin lagi, Mas. Jadi undang-undang itu atau aturan itu seringkali ditulis hanya untuk dilanggar. Gitu. Nah Anda bisa ngecek atau kita semua bisa ngecek di hampir semua tambang batu bara di Kalimantan semuanya dibiarkan menganga dan sudah 40 lebih anak-anak menjadi korban yang tenggelam di bekas lubang tambang. Dan yang paling ironi ya, ini saya menyinggung sedikit ini. Mudah-mudahan tidak keluar dari topik kita. Keluar juga nggak apa-apa. Nanti masuk lagi ya. Masuk lagi. Di zamannya Jokowi itu brutal sekali dia. Jokowi ini menyisakan kerusakan struktural yang sulit untuk dibantah ya. Jelas bahwa kita itu punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon. Karena komitmen global dan kita bagian dari komitmen global tadi itu mengurangi emisi karbon dan mulai melakukan pembangunan berkelanjutan. Yaitu pembangunan yang tidak memperbanyak karbon atau dekarbonisasi ekonomi. Semua sektor usaha terutama perusahaan-perusahaan besar, Mas, itu kan kita hidupkan dari ini ya, dari listrik ya. Elektrifikasi. Nah, listrik kita ini, sumber listrik kita ini masih bertumpu dari batu bara, Mas. Batu bara. Nah, kalau mau bumi ini bisa diselamatkan, penggunaan terhadap batu bara harus dievaluasi. Harus dikurangi secara bertahap. Itu yang disebut dengan transisi energi, Mas. Pemerintah sepakat, tapi nggak dijalani, Mas. Yang aneh dan menggelikan dan mengerikan ya. Jokowi malah mengajak ormas-ormas agama termasuk NU Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Kita tahu kalau ngomong tadi deforestasi 46% emisi karbon tunggal global itu disumbang oleh batu bara. Artinya proyek dekarbonisasi itu proyek global. Kalau mau pembangunan juga harus transisi. Pemakaian listriknya harus dievaluasi dan dibikin alternatif baru. Itu mungkin. Namanya transisi itu bertahap, Mas ya. Ini enggak malah mundur karena mengajak ormas agama terlibat dalam pengelolaan tambang. Ada orang yang ngomong, ya biarin aja dong, ormas kan enggak apa-apa, sah-sah aja. Pertanyaannya begini, selama ini lembaga perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang saja, yang dianggap mereka itu punya keahlian mengelola tambang aja, nggak bisa melesaikan, memberesi daya rusak tambang yang mereka kerjakan. Apalagi ormas-ormas agama yang nggak punya kapasitas. Dugaan saya memang sengaja melibatkan semua pihak, semua elemen
untuk satu suara merusak bareng-bareng. Oke, karena Bang Roy udah ngajak saya keluar jalur, saya ikutan Balik juga jalur nih. lagi. Oh, Enggak, keluar ikutan jalur. dulu. Jadi pertanyaannya, orang kan bilang, ini aktivis lingkungan kebanyakan bacot aja. Ya. Iya kan, pasti Iya, baca betul. kan, dapat Betul, iya. begitu kan. Kalau energi untuk listrik itu selain batu bara ada, pertanyaannya di dunia mana yang sudah mengganti batu bara menjadi energi listrik? Maksudnya di mana itu, Pak? Maksudnya di negara mana yang sudah melakukan artinya 80-90% sudah tidak pakai batu bara gitu. Saya tidak punya datanya persis, Mas, ya, di negara mana itu, tapi pembangunan berkelanjutan itu sudah bisa dimulai. Di beberapa negara Skandinavia atau Eropa Utara sudah melakukan itu. Meskipun juga masih debatable dalam konteks transisi energi bersih tadi itu. Misalnya beberapa negara Swedia misalnya itu juga memakai geothermal yang memang dengan teknologi yang cukup maju di sana gitu. Yang dianggap jauh lebih ramah. Tapi masih sangat-sangat kecil. Ya, masih persis dan tetap masih dalam konsep teoretik namanya masih menyebabkan metabolic drift atau retakan metabolik, tapi masih bisa diminimalisir. Dan ini komitmen bersama, Mas. Artinya komitmen semua negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Dan Indonesia punya kapasitas untuk melakukan itu. Kita kembali ke Indonesia karena kita berlimpah dengan cahaya matahari, dan kita bisa mendorong untuk transisi energi pakai tenaga surya, tenaga angin, tenaga air. Banyak sekarang itu juga kelompok-kelompok masyarakat bikin mikrohidro ya. Artinya sama sekali nggak bisa. Ada alternatif itu. Tinggal bauran energinya itu mau didorong lebih adil apa tidak. Itu, Mas. Ya, artinya kalau saya menangkap ya, saya mau coba sinis dulu nih. Artinya ini Bang Roy ini dan kawan-kawan ini ya hanya kebanyakan bacot aja, karena akhirnya mereka mengkritik dengan keras pemerintah terkait batu bara untuk listrik. Ternyata mereka pun mengetahui bahwa belum ada alternatif yang bisa menggantikan. Belum, nggak begitu. Ada alternatif, ada alternatifnya. Gue senang kalau mulai panas, gue udah senang ini. Nggak banyak alternatifnya, tapi seringkali dibantah begini. Apa solusi kalian itu? Ya ngasih solusi negara lah gitu. Ya kalau itu itu sama, kita sepaham itu. Kita ngasih alternatif dan mereka tahu alternatif itu. Ini sepenuhnya soal political will, soal kemauan untuk bertransisi, soal kemauan mereka untuk keluar dari ketergantungan terhadap energi fosil gitu. Contoh begini, ini ya contohnya. Negara juga bikin solusi sendiri dengan caranya sendiri yang keliru. Batu bara belum diselesaikan ya. Sekarang pindah ke nikel, Mas. Kami kan kritik lagi itu. Saya datang ke Morowali, ke Sorowako, ke Konawe, ke pulau kecil Wawoni, habis. Mereka ini tambang nikel besar-besaran. Di IMIP yang lagi ramai kemarin, udah lama saya ke sana sejak sebelum COVID juga ke sana gitu kan. Daya rusaknya sangat besar. Orang mengkritik, ngapain si aktivis ngeritik terus ini gitu loh. Katanya suruh transisi energi. Nah kita sedang menyiapkan dari batu bara ke nikel. Batu bara ke nikel. Kita kan mau bikin baterai gitu. Untuk sektor industri mobil berbasis baterai atau mobil listrik gitu. Nah ini yang jadi blunder, Mas. Menurut kami ini perluasan penjarahan alam. Perluasan expropriation of nature atau penjarahan alamnya diperluas gitu. Kenapa? Karena kalau selama itu juga masih dalam sektor pasar, Mas ya, itu sama aja jadi blunder. Nikel misalnya, ini nikel kita tambang dari sini. Nanti di hasil akhirnya adalah baterai. Baterai untuk mobil listrik. Mobil listrik ini bongkar ngerusak juga nih, deforestasi juga nih, hancur-hancuran juga nih. Dan di sini juga masih pakai batu bara, Mas. Untuk bisa bongkar energinya dari mana? Dari batu bara ini. Jadi nggak cukup di Kalimantan, digeser ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, Malut. Nah ini juga energinya masih pakai batu bara mereka. Jadi blunder ini. Terus kemudian jadi baterai. Nanti kita semua beli mobil listrik. Dicolokin di mana, Mas? Mobil listrik kan colokin di PLN. PLN
Batu bara. Beli dari PLTU, PLTU bakar batu bara, bongkar dari Kalimantan. Ya muter aja terus, artinya itu nggak solutif. Apakah kita ada tuduhan pasti zero mining? Nggak begitu. Harus ada syaratnya itu kontrol demokratik terhadap proses pembangunan. Dan pembangunan tidak top down, mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil, dari masyarakat, dari rakyat, dan para ahli, nggak bikin aturan sendiri, nggak main-main sendiri. Kalau saya jadi pemerintah, saya bilang, kami sudah mendengarkan kok, dan ini ada solusinya. Nggak mendengarkan. Kan kalau kalian kan aktivis kan bukan pihak yang bisa menyatakan bahwa suara kami adalah suara rakyat Indonesia, ya. Oke. Ini kita lagi memperdebatkan itu ya. Nah, artinya yang disampaikan Bang Roy tadi itu adalah sesuatu ya dari batu bara ke nikel. Ternyata yang menjadi alternatifnya ya pilihannya hanya ini. Tanya ke teman-teman ahli, tanya ke para aktivis lingkungan, ada nggak bisa menjalankan mobil ini dengan tenaga angin? Oh belum ada. Ada nggak mobil ini bisa dijalankan dengan energi matahari? Oh belum bisa, baru proyek-proyek kecil-kecil saja. Ada nggak mobil ini bisa dijalankan dengan tenaga air? Oh belum bisa. Nah kalau belum bisa, terus kenapa kalian mengatakan kami pemerintah dengan narasi negatif? Oke. Sedangkan kalian mengetahui bahwa itu tidak ada. Belum ada, bahkan di negara-negara yang punya kemampuan teknologi yang lebih tinggi dari kita, itu pun masih menggunakan batu bara dan nikel. Nah ini bisa dijawab. Sebenarnya sederhana. Tadi ada kata kuncinya sektor pasar. Selama kepentingan pertambangannya dilepas untuk kepentingan sektor pasar, terutama bisnis mobil listrik, kita akan mengalami blunder. Ya itu bukan solusi terhadap krisis iklim hari ini yang ditawarkan pemerintah. Yang kami tawarkan itu, oke, kalau emang belum ada, ya secara material ya, anggap saja begini, padahal ada, nanti kita diskusikan. Anggap saja belum ada alternatif, mau nggak mau harus pakai nikel misalnya. Nggak apa-apa, tapi dalam konteks kontrol demokratik terhadap proses pembangunan yang berkeadilan tadi itu syarat utamanya. Jadi nggak boleh top down, harus bottom up, harus melibatkan semua pihak dan mendengarkan alternatif ini. Alternatif kan belum ada. Sebentar. Makanya harus ditransformasi itu adalah satu, mulai visi pembangunan sampai transformasi masyarakatnya. Yang kita dorong itu, oke, kalau Anda mau ngambil baterainya, nggak apa-apa. Tapi untuk kebutuhan mass rapid transportation. Transportasi massal yang cepat, yang besar. Apa itu? Untuk kebutuhan kendaraan umum, transportasi publik. Dan masyarakat ditransformasi ke arah sana. Ini soal kebijakan. Ya sudah. Sebentar, buktinya negara-negara ini bisa. Banyak ini contohnya. Di negara-negara Eropa bisa. Belanda orang bisa bergeser dari naik mobil menjadi naik sepeda. Artinya itu soal political will yang nggak dilakukan oleh negara hari ini. Jakarta itu nggak bisa kita terus nambah-nambah jalan, memperluas jalan. Itu kan solusi kapitalis menurut kami. Misalnya begini, saya punya mobil, punya motor gitu. Semua orang sekarang lebih mudah bisa punya mobil, punya motor karena dipermudah melalui proses kreditnya. Akhirnya semuanya nggak cukup jalan itu, macet, mengalami jalan buntu. Gimana solusinya? Nanti solusinya nambah jalan lagi, diperluas. Yang diuntungkan pengusahanya, Mas. Kita merasa kita diselesaikan masalah kita. Coba aja, ruas jalan diperlebar, diperluas, tetap macet Jakarta. Karena nggak ada kontrol sama sekali. Negara nggak mau, tadi itu nggak mau punya political will untuk melakukan transformasi pembangunan. Kalau misalnya didorong untuk transportasi publik yang ramah, yang bersih, itu mungkin sekali. Nah itu kata kunci ya, itu. Kita ini sudah keluar dari topik, terus keluar lagi dari topik nih. Belum masuk nih. Ya, karena yang dijelaskan tadi itu adalah ternyata sudah di luar dari topik yang di luar tadi. Di mana energi itu ternyata belum tergantikan. Hanya menurut Mas Roy, oke, ternyata memang belum tergantikan. Cuma bisa nggak pemerintah penggunaannya kan tidak sebanyak yang sekarang gitu kan? Artinya. Persis, dan syaratnya tidak masuk mekanisme pasar. Nah, tapi itu menjadi tema yang berbeda. Yang pasti adalah bahwa teman-teman aktivis ini belum melihat bahwa ada energi
pengganti untuk listrik maupun untuk kendaraan di luar dari batu bara dan nikel. Berarti belum ada ya. Enggak begitu. Kan tadi saya bilang bisa pakai energi. Ya, enggak. Surya. Kasarnya saya begini nih. Oke. Bisa nggak jalanin mobil pakai energi surya? Bisa. Kalau pemerintah mau bisa. Ya kan di negara Jepang dan segala macam aja. Enggak, ini kan kita Belum ini kan gitu. kita Ya, ini kan gini. hidup di garis khatulistiwa yang energi matahari kita sangat melimpah. Bahkan ombak juga bisa dipakai. Energi bayu ya atau angin juga bisa. Di Belanda juga pakai kincir-kincir angin juga bisa. Artinya peluang Indonesia sangat besar. Ya, artinya kalau kita bicara begitu. Itu yang nggak dikerjakan, kira-kira begitu. Iya, karena saya juga pelajarin di mana mulai ada pengembangan mobil menggunakan matahari itu sampai detik ini ya masih terus diupayakan. Masih terus diupayakan dan perjalanan paling cuma berapa meter sudah habis gitu kan. Nah, ini teknologi kita dunia lah ya, itu belum masuk ke sana. Teknologi dunia masih belum masuk ke sana, sehingga memang tidak ada alternatif lain selain yang ada sekarang ini, batu bara dan nikel. Nah, ini yang mungkin perlu kita sama-sama persepsikan dulu bahwa motor itu belum bisa dijalankan dengan matahari. Teknologi kita belum sampai ke sana. Sebentar, bukan tidak ada ya, ada. Ada, tapi belum Ya. sampai. Itu. Bukan belum sampai. Transisi energi itu kuncinya adalah bertahap. Jadi mestinya sumber daya risetnya didorong untuk ke sana, kebijakan juga diarahkan ke sana, dan kita punya peluang sangat besar dan negara ini nggak mau melakukan itu. Ya, tapi faktanya sampai detik ini belum ada yang Belum ada. yang menciptakan mobil menggunakan listrik dalam Ada. perjalanan ke Bandung, ada nggak? Jakarta Bandung. Artinya negara itu Belum punya ada. peluang untuk melakukan itu. Dan Iya. inisiatif dari bawah sudah ada. Ada teman dari Bali juga bikin eksperimen mobil berbasis sumber matahari ya, energi matahari. Itu bisa. Kalau transportasi publiknya diperbaiki, diperluas, pembangunan transformasi menjadi lebih bersih, masyarakatnya juga dorong ke sana. Itu butuh political will. Kita punya kesempatan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Lebih duluan kita mestinya. Betul. Tapi nggak dilakukan karena memang para bohir nggak mendapatkan banyak untung dari situ. Kalau bongkar-bongkar aja kan dapat untung, Mas. Bongkar jual, apalagi nikel, kirim aja kasih Cina, kasih sini, kasih situ. Ya, tapi faktanya jangankan kita lihat Indonesia, kalau anggaplah Indonesia ada bohir-bohirnya, anggaplah begitu. Tapi faktanya di dunia ini ya, di negara-negara maju pun belum ada kan penggunaan mobil dengan jarak tempuh yang sangat jauh menggunakan energi matahari maupun energi angin gitu. Makanya tadi itu, Mas. Ya, Sebentar, yang sedikit aja. yang diharapkan tahapannya kan, Iya, pemerintah bisa nggak membiayai untuk menciptakan mobil menggunakan matahari kan gitu. Iya, dan ini loh Mas, kata kuncinya itu public transportation. Ya, kalau Jadi public masyarakat itu harus ditransformasi menggunakan kendaraan. Public transportation itu, saya masih ingat, itu di Jakarta sudah juga dilakukan, sudah diarahkan, tapi kan tidak ada aturan yang melarang orang mempunyai mobil 1, 2, 3. Nah, yang bikin regulasi siapa? Kan pemerintah. Pemerintah nggak mau melakukan itu. Boleh nggak, secara konstitusi boleh nggak? Boleh dong. Melarang orang memiliki lebih dari satu mobil. Boleh. Dan nggak akan ada yang bantah, masyarakat senang, setuju, kalau memang disiapkan roadmap-nya. Ini nih, kalau transportasi publiknya bagus, lah ngapain sekarang kalau kita pergi ke negara-negara yang cukup maju, atau yang maju ya, negara-negara dunia pertama, orang ngapain mau beli mobil, pajaknya tinggi, Ya. emisinya juga tinggi, orang tahu semua itu, perawatannya tinggi, ngapain kalau transportasi publiknya bagus? Nah itu Mas, jadi menurut saya ini soal political will aja, Ya, bukan nggak ada alternatif ya. Artinya ada keinginan, ya harusnya ada yang diinginkan oleh Bang Roy dan kawan-kawan adalah pemerintah itu mulai untuk transportasi massal benar-benar dipercantik, diperbagus. Misalnya kan sekarang nih kereta ya, kereta yang zaman dulu yang ada orang jualan apa segala macam, sekarang kan sudah begitu tertata. Ya. Nah, saya sempat diskusi dulu kita naik kereta loh, impit-impitan. Ekonomi kita makin bagus, kita udah punya mobil. Kita nggak naik kereta lagi. Padahal kereta udah bagus. Kenapa? Oh ternyata
hidup di Jakarta atau di Jabodetabek itu ternyata butuh mobilisasi yang tinggi misalnya katanya kan. Tapi bisa aja daripada gue capek-capek naik kereta mendingan gue dari rumah udah naik mobil sampai ke sana gitu kan. Nah itu bisa diperdebatkan lah karena sesuatu yang masuk ke unsur sangat pribadi orang per orang kan, karena ya dia merasa dia punya uang dia beli gitu kan. Nah sebelum kita masuk lagi ke bencana, ada pertanyaan satu lagi nih. Kalau ngomong-ngomong blunder, nanti orang bilang kalau begitu nggak perlu ada jalan tol, nggak perlu ada pembangunan, nggak perlu ada macam-macam, nggak perlu ada listrik, ya. Dan yang paling konyol katanya itu aktivis-aktivis itu jangan beli mobil deh. Jangan-jangan mereka teriak-teriak ketika masih nggak punya duit. Oke. Itu omongan Bahlil begitu itu. Oh gitu? Omongan Bahlil yang begitu itu. Nah ini saya menyampaikan pemikiran negatif lah. Bahwa kalau begitu ngapain ada tol? Ngapain ada pembangunan? Ngapain ada ini? Biarkan aja hutan di sini. Karena bagaimanapun ketika ada pembangunan pasti akan ada pemotongan misalnya kayu. Ada pembangunan pasti ada tambang, ada pembangunan pasti ada tol, ya dan segala macam. Nah, jangan-jangan aktivis-aktivis ini lagi nggak punya duit. Coba kalau punya duit, mungkin 3 kali, 4 kali mobilnya di rumah, gitu. Gimana tuh nanggapinnya? Iya, itu bisa iya, bisa enggak ya. Itu karena pertanyaan tadi itu sangat personal. Jangan-jangan aktivis itu juga dia mau hedon-hedon aja, gitu kan. Orang begitu ngomong aja mengkritik, tapi sebenarnya dia sama aja dengan yang bisa ya bisa enggak, tapi kan kita nggak bisa ngecek ya. Tapi saya pikir yang saya kenal kawan-kawan kami nggak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering juga dituduh anti pembangunan, padahal nggak sama sekali. Tujuan kita itu pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial dan ekologis. Rumusannya sangat banyak di semua sektor, sudah banyak rumusan itu, dan rumusan ini dipakai oleh lembaga riset, oleh kampus dan lain-lain. Contohnya tadi soal apakah pembangunan nggak perlu jalan tol? Bisa ya, bisa enggak. Lah buat apa jalan tol kalau emang transportasi publiknya itu semakin baik? Kenapa misalnya Jokowi bikin banyak bandara gitu? Itu butuh nggak sih? Nyatanya juga ada beberapa bandara yang emang nggak laku juga. Duitnya ngutang. Gimana cara balikin tadi itu? Jadi beban. Alih-alih beresin, misalnya contoh mikronya. Alih-alih membereskan problem di Jakarta, transportasi di dalam kota Jakarta, malah bikin kereta cepat. Ya. Kenapa nggak memperbaiki yang ada dulu? Bukan berarti kereta cepat otomatis salah, enggak ya. Tapi salah perencanaan dan nggak ada yang bertanggung jawab seperti sekarang. Dan rugi terus itu. Jadi transportasi publik itu menjadi kata kunci sekaligus mentransformasi masyarakat menjadi lebih ramah lingkungan. Dan itu yang punya wewenang, punya tanggung jawab adalah negara. Karena mereka yang punya wewenang untuk melakukan itu, masalahnya hari ini untuk melakukan itu nggak menguntungkan para bohir. Terutama kalau kita ngecek ya, semua hampir ongkos politik kita itu di sektor ekstraktif, Mas. Makanya tadi itu nikel dibongkar ya, untungnya siapa sih di pihak mana gitu, bisa dilacak itu. Buka hutan tadi itu siapa yang diuntungkan gitu. Ya memang harus ada diuntungkan. Mana mau orang buka nikel terus nggak untung. Iya, yang diuntungkan harusnya kan negara. Tapi ini kan tidak gitu loh. Para oligark lah ya, dalam bahasa sekarang itu oligarki. Nah ini yang harus kita bongkar, Mas. Kalau emang ini masih berputar dengan cara begini, nggak ada transformasi sosial, terutama memang akar masalah di sistem politik kita. Contohnya kami dari Partai Hijau itu, kenapa sulit? Karena memang syarat untuk masuk pemilu sebagai peserta pemilu sangat sulit. Sementara di beberapa negara yang lain lebih mudah. Di Thailand mudah bikin partai. Boleh nggak nanti saya tanyain itu? Saya pengen nanyain sebagai ketua umum. Boleh. Kita ngomongin apa tadi itu dulu, oligarki dulu. Nah itu, selama sistem politik kita itu dikuasai mereka, dari oligarki untuk oligarki, ya nggak ada perubahan. Di semua sektor menurut saya. Saya sendiri melihat pemilu ini udah kayak siklus tahunan yang manipulatif. Mereka bilang pesta rakyat, sebenarnya pestanya para bohir, para oligarki, para pemilik modal. Memang siapa yang pengen punya wakil rakyat seperti Bu Fafa gitu kan? Karena kita disuruh milih.
disuruh milih orang pelanga-pelongo gitu loh Mas. Kalau suruh milih orang pelanga-pelongo, faktanya yang pelanga-pelongo itu dipilih orang banyak orang gitu. Iya, karena Nah, kan orang bisa mengatakan barisan sakit hati aja yang kalah yang ngomong begitu. Saya sakit hati apa? Saya belum bisa enggak, maksudnya ini kan kata orang. Iya. Banyak yang kita baca bahwa faktanya orang yang dibilang pelanga-pelongo itu adalah orang yang dipilih oleh banyak masyarakat ya. Dan yang mengatakan pelanga-pelongo itu adalah orang-orang yang memiliki calon yang sebenarnya tidak dipilih oleh masyarakat. Kan jadi subjektif ketika kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat ya. Ya. Padahal kalau kita bicara pemilu itu sudah masuk pada ranah di mana penentunya adalah masyarakat, bukan orang per orang atau organisasi. Gitu maksudnya. Nah, ini saya nambahi dikit itu. Nah ini dalam sistem politik kita itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh. Kita masuk partai hijau lagi dah. Saya masuk ke partai hijau. Partai hijau ya? Iya partai hijau ini. Partai hijau. Aku masuk ke partai hijau ini. Dari tadi dipengen banget partai hijau disentuh nih. Sistem politik kita itu cuma ini ya yang bunyinya begini itu. Ya. Tapi nanti endingnya kita masuk bencana ya? Iya, boleh itu harus masuk lagi. Ya. Login gitu. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai dan gabungan partai. Sementara partai-partai ini partai yang bertumpu pada sektor ekstraktif. Batu bara misalnya pemainnya. Kalau Anda lihat seksi killer, teman-teman, semua yang ngongkosin di semua sektor ekstraktif. Jadi kubu 1, kubu 2 sama-sama di sektor ekstraktif, pengusaha di sektor ekstraktif, bendaharanya adalah para bohir di sektor ekstraktif. Yang Boy Thohir, yang salah nggak itu? Haji Isam, ntar dulu bukan salah benar ini. Sistemnya ya, sistem politik kita itu memungkinkan yang bermain dalam politik formal mereka aja Mas. Artinya apa? Selama itu tetap berlangsung, politik kita itu ya akan tetap melanggengkan sistem oligarki. Oligarki itu sumber daya yang hanya berputar di segelintir orang. Dikelola, diatur, dan dipakai oleh segelintir orang. Dimanfaatkan oleh segelintir orang. Dan mereka menguasai seluruh arena. Hukum, politik, terutama ya ekonomi dipegang oleh mereka. Bahkan produk hukumnya juga melayani mereka. Ini yang jadi masalah, itu yang pertama. Yang kedua, karena itu Mas, kita itu kan sebenarnya butuh alternatif ya. Kita menyebut alternatif itu karena ada jalan buntu, harus melampaui jalan buntu itu. Dulu PSI dianggap alternatif, ternyata dia juga diserap dalam orbitnya partai oligarki tadi itu. Bahkan sekarang ditunggangi, diambil alih oleh Jokowi jadi partai super terbuka. Dan dia pro sawit, nggak sesuai dengan agenda-agenda anak muda yang seperti canangkan mereka. Kenapa? Karena mau pragmatis. Untuk masuk dalam politik formal, elektoral ini ya, syaratnya berat sekali Mas. Kita ini deklarasi 2012 yang memelopori masyarakat sipil. Terus terang ada banyak komunitas, terutama walhi ya, jaringan individu-individu di dalam wahana lingkungan hidup dan hampir banyak jaringan juga teman-teman aktivis HAM, aktivis pro demokrasi, lingkungan semua bergabung. 2012 deklarasi. Tapi sampai sekarang karena memang politik berbiaya mahal, syarat masuk elektoralnya itu kan kita harus punya pengurus dan cabang di 100% provinsi, 75 kota kabupaten dan 50% kecamatan di seluruh Indonesia. Dan saya dengar beberapa kawan dari partai yang lain itu juga kalau Anda mau terlibat di sini untuk bisa masuk elektoral itu juga terlibat dalam suap. Udah banyak yang cerita soal itu. Ini ongkosnya sangat besar. Anda bayangin harus nyewa kantor, harus membayarin ngongkosin politiknya dan itu seluruh Indonesia dengan syarat yang sangat besar. Yang punya kemampuan untuk mengeksekusi itu pemilik modal. Nah, syarat bikin partainya harus dipermudah menurut kami. Biar ada alternatif. Selama itu nggak ada ya sulit ada alternatif. Jadi, buktinya ada ketua umum partai hijau. Tapi apakah ketua umum partai hijau itu oligarki? Tidak. Dan itu ternyata bisa bikin partai? Bikin partai yang belum bisa masuk elektoral. Ya kami ada kepengurusan daerah nggak? Ada. Seluruh Indonesia? Kita anggota di seluruh Indonesia ada. Itu mampu tanpa. Tapi kepengurusan belum. Mampu tapi untuk sewa kantor, ngongkosin politik yang sangat mahal tadi itu sangat sulit sekali. Dan kami lebih baik meniti jalur politik kami dengan cara begini ketimbang menggadekan
kepada para pemilik modal yang mau beli misalnya gitu, udah saya beli aja gitu, saya modalin gitu ya. Yang terjadi dalam politik kita begitu. Akhirnya produk hukum yang lahir juga produk hukum yang tidak berpihak. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara partai politik, kalau misalnya partai hijau ya, partai hijau ini kan di seluruh Indonesia sudah ada. Anggota kami iya, tapi kepengurusan belum ya. Baru 12-an provinsi saya ingat saya. Artinya apa sih syaratnya dari meluluskan sebuah partai politik? Syaratnya hanya ada kepengurusan dan Punya kantor, punya 1/1000 keanggotaan ya kan. Nah artinya untuk lolosnya tidak harus menjadi oligarki, harus menjadi pengusaha sawit, ya kan? Itu kan karena kata orang yang mahal itu ketika ya dalam beberapa kesempatan orang bilang untuk membayar pemilih, itu kan yang menjadi kos politik yang besar. Tapi kos politik untuk kepengurusan, kalau partai hijau dengan walhinya itu benar-benar memiliki keanggotaan, ya anggotanya aja jadi pengurus kantor. betul. Nggak ada masalah. Nah, kenapa jadi bermasalah? Ya karena memang tidak ada atau belum ada mungkin yang politisi yang ingin bergabung dengan partai hijau karena melihat sudah dari tahun 2012 sampai sekarang belum masuk-masuk gitu. Ya, bisa jadi, Bisa jadi kan? Iya. Nah, Ya, lanjut Mas. Jadi menurut saya sih, saya berharap sih, ya kalau orang bilang kalau ingin merubah sebuah sistem kan harus masuk ke dalam sistem itu. Betul. Jadi semoga ini partai hijau masuk sehingga bisa paling nggak di daerah bisa merubah sistem. Gitu. Ya, betul. Apa yang menjadi kendala sekarang ini bagi masih partai hijau dalam memperjuangkan yang diomongin tadi itu penebangan dan segala macam, sudah sampai sejauh mana dari partai hijau mempolisikan atau mempidanakan para pelanggar yang menurut partai hijau atau walhi dan yang lain teman-teman walhi itu sudah di luar dari ketentuan undang-undang yang berlaku, ada nggak? Di beberapa kasus ada, meskipun juga saya pikir nggak masif ya, karena juga nggak punya banyak kekuatan. Sebagian besar yang kami lakukan itu advokasi terhadap korban yang mereka misalnya menolak kawasannya menjadi kawasan pertambangan, tambang nikel misalnya atau perkebunan sawit, perluasan ke perkebunan sawit, kita mengadvokasi dan membela mereka. Baik dalam aspek ekonomi politik maupun litigasi, pendampingan hukum. Nah karena sumber daya kami juga nggak terlalu besar, jadi juga nggak bisa semuanya ya. Dan menurut saya itu memang tugasnya negara untuk menyelesaikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kami yang lain seperti Anda tadi sebutkan, memang anggota itu sebenarnya punya awareness soal problem sosial ekologis, punya awareness soal krisis demokrasi, krisis hukum. Tapi lagi-lagi karena politik kita berbiaya mahal seperti Anda sebut tadi itu, kalau kita misalnya ke konstituen itu nggak membawa apa-apa, juga orang nggak mau milih. Jadi tingkat pragmatisme sangat tinggi. Kami nggak menyalahkan masyarakat, karena mereka juga korban dari sistem yang sudah berlangsung seperti ini. Dan dianggap normal. Nah kami ini sedang melampaui normalitas itu. Karena itu pembasisan kami Mas, biasanya kalau nggak di kawasan konflik itu, biasanya kami itu bikin program RW bersih adil lestari. Kita sekarang sedang mendorong kepala desa untuk naik menjadi kades ya, calon-calon kades kami dampingi. Di tahun 2027 akan ada pemilihan kades serempak di seluruh Indonesia. Nah, jadi kader-kader kami, kader terbaik kami, kalau belum bisa ngintervensi kabupaten, provinsi betul, paling enggak main di tingkat desa dan bikin program bersih adil lestari, bersih tata kelolanya, adil untuk semua orang dan lestari, programnya hijau. Membangunnya dari bawah benar. Persis, ya? Itu yang strategi yang sedang kami pakai. Nah karena tadi Anda bilang memang ongkosnya sangat mahal, dua lapis Mas. Bikin kantor itu juga mahal. Sebenarnya nggak semua anggota kami juga kadang-kadang nggak bohir ya. Misalnya untuk provinsi mereka rumahnya nggak di pusat kota. Padahal syarat partai harus punya rumah di pusat kota misalnya. Yang kedua tadi itu harus bayar orang. Nah kami mau membangun konstituen itu dengan basis massa yang real. Ibu-ibu, emak-emak di kampung-kampung itu menjadi basis massa kami. Itu yang sedang kami bangun. Meskipun agak lambat pasti. Ya. Karena benar-benar dari akar rumput bener ya gitu. Ya. Oke, kita balik ke bencana. Nah bencana ini kan
sudah beberapa hari ya, dan sudah ada pemberitaan, termasuk saya dan kawan-kawan juga, ada beberapa teman-teman yang akhirnya ke sana melihat, dan tentu ya ikut turun lah ya. Biar nggak kalah sama ini menteri yang itu, yang angkat beras itu. Itu mah kan ada kamera aja itu. Iya. Pandangan dari Pak Ketum ya terkait ada para menteri, ada anggota dewan, belum kepala daerahnya yang marah-marah, bukannya menolong masyarakatnya malah so heroik ya, dan banyak kelucuan lain lah yang ketika kita lihat sampai hari ini masih banyak yang terisolasi. Betul. Walaupun bukan berarti tidak bergerak ya, tapi saya nanti kalau saya yang cerita jadi pandangan saya pengen pandangan dari Pak Ketum nih ya terkait fenomena yang sekarang ini terjadi, di mana sampai detik ini masih ada tempat terisolasi, masih ada yang kekurangan makanan dan segala macam. Bagaimana pendapatnya? Iya, memang segera nggak segera ditetapkan jadi bencana nasional. Sementara kemampuan daerah, kemampuan finansial daerah semakin berkurang sangat drastis setelah nggak ada transfer dari pusat. Kita ingat juga sempat memicu konflik karena pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan daerah, punya uang di daerah, mau naikin pajak bumi dan bangunan sampai geger di Pati itu. Itu kan nunjukin. Jadi kapasitas di daerah memang sebelum bencana udah dilucuti. Yang ketiga, para pemainnya ini yang punya konsesi ini, catatan kami ada 600-an perusahaan itu juga di lingkaran elit pemerintah di Jakarta. Yang lainnya lagi nggak menyiapkan ketika diingatkan oleh BMKG. Nah yang menarik sekarang teman-teman ini, kalau dulu ada tagline namanya warga bantu warga, sejak bencana dari bencana ke bencana, masyarakat kita itu masyarakat dermawan kan Mas. Gampang terenyuh gitu. Sama Jokowi aja terenyuh, naik, masuk gorong-gorong jadi presiden gitu. Sama Prabowo terenyuh gitu. Ya gampang terenyuh gitu. Nah, sekarang bahkan ada tagline-nya diubah, korban bantu korban. Karena sesama korban yang harus survive dan mereka saling bantu di antara mereka. Yang aneh lagi, Menteri Sosial yang nggak pernah muncul tiba-tiba Menteri Sosialnya marah-marah. Harusnya itu teman-teman relawan yang galang donasi itu harus izin dulu ke pemerintah. Ini nggak masuk akal gitu. Anda nggak pernah hadir jadi pejabat publik merangkap pejabat ormas agama yang sekarang juga ribut soal tata kelola tambang PBNO, si Saifullah Yusuf, sekarang ngomong begitu. Ini Anda kan orang NU. Betul, nah itu. Ini salahnya Saifullah Yusuf ini. Jadi kalau dia mau jadi pengurus PBNU, ngurus NU aja, ngapain jadi menteri gitu. Nah ini menunjukkan memang negara nggak punya kapasitas secara keseluruhan, tergagap-gagap, nggak pernah menyiapkan diri dari bencana ke bencana. Kita ini kan negara di kawasan cincin api, tingkat bencana akan tinggi. Memang di luar dugaan siklon tropis itu biasanya nggak menerjang kita, tapi kemarin masuk di kita ya, masuk Indonesia. Tapi itu bisa diantisipasi kalau sejak awal itu, apalagi sudah tahu memang kawasan hulu tadi itu, daerah aliran sungai, hutan-hutan sudah hancur itu. Sudah tahu pemerintah, karena pelakunya di sekitar mereka. Itu nggak mungkin nggak tahu. Itu sejak awal sudah antisipasi. Nah sekarang terus terang kita bertumbuh pada teman-teman relawan, banyak teman kami, sahabat kami, anggota PHI, kader PHI, dan yang non-PHI ya, jaringan teman-teman aktivis lingkungan, relawan kemanusiaan yang berangkat ke sana. Ya kita berharap jangan dinyinyiri gitu. Negara butuh mereka. Kalau nggak ada mereka nggak kuat negara. Bahkan ahli yang sudah dulu terlibat ya, Pak Teguh Kamaruzaman yang saya baca di media itu, yang sudah punya pengalaman pemulihan tsunami Aceh ya, dia bilang ini kalau dibiarkan kita butuh waktu 20 tahun kalau dengan cara begini. Tinggal sekarang pemerintah mau rendah hati membuka bantuan dari internasional, biarkan teman-teman, fasilitasi teman-teman yang kalau perlu sekarang bekerja sama, meskipun kita tetap harus tuntut pemerintah bertanggung jawab, siapa saja yang melakukan pembalakan liar tadi ini harus segera ditindak, dan semua agenda deforestasi harus ditinjau ulang, tidak diobral, kira-kira begitu Mas. Ini yang menjadi concern kami. Oke, Pak Ketua Umum ya, terima kasih sudah mau hadir dan sudah mau
menyampaikan pemikirannya ya. Semoga pemikiran dari Bang Roy Murtado, Ketua Umum Partai Hijau ini dapat menjadi bahan baru bagi masyarakat pemirsa dari OTT. Saya pikir cukup, dan mudah-mudahan ya bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh ini bisa segera tertangani. Yang paling penting adalah di dalam bencana ini bukan seberapa hebat ya para petinggi berbicara, tapi seberapa cepat mereka melakukan tindakan, di mana masih banyak masyarakat yang terisolasi, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan yang layak ya. Saya pikir cukup, dan terima kasih. Terima kasih. Masih. Sama-sama. Makasih.